Shalom. Selamat pagi untuk saudara dan saudariku dimanapun berada pada saat ini. Kembali kita akan menghampiri tata kudusnya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau sudah berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk berkat-Mu selama 1 minggu ini kepada kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah ini kami akan serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Telah banyak yang Tuhan sudah perbuat bagi hidup kita, saudara. Mari kita mau naikkan setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena Dia sungguh Allah yang luar biasa. Haleluya. Yang telah Kau buat di dalam hidupku, rancangan hidup
kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu ada di tempat ini. Roh Kudus mengaliri setiap hati kami, karena kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Karena itu Tuhan, kami hendak menyembah-Mu, sehingga kuasa-Mu memenuhi tahta kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah
kebaikan-Mu. Kami tidak bersorak-sorai di dalam Engkau Tuhan, karena kuasa-Mu sungguh luar biasa pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya. Ada sukacita pagi hari ini saudara. Biarlah dimanapun kita berada saat ini, sukacita itu melimpah, karena anggur baru sudah dicurahkan bagi kita. Haleluya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Oh haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
Sungguh hari yang luar biasa bagi kita, saudara. Boleh menikmati suasana surga. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, itu yang akan kita lalui bersama dengan Dia. Karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya. Timbul di dalam
Haleluya. Sungguh luar biasa kemuliaan Allah dinyatakan. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap cinta, tetap setia, karena Dia Allah yang membela kita. Karena sudah terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita mau mengingat saudara, apa kebaikan Tuhan bagi kita, apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita saudara. Nyanyikan pujian ini dengan penuh, sepenuh hati kita. Haleluya. Ku tetap cinta, tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, aku tetap setia. Ku tetap
hati ini. Saat pagi ini boleh hati kita tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Kami tetap mencintai Engkau Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Oh haleluya. Ku tetap setia. Beri kami kekuatan-Mu. Walau kau pandang tak menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak. Siapakah kami Tuhan? Yang Tuhan telah beri, Engkau begitu baik bagi kami. takkan mungkin ku balas. Dengan apa kami membalas semuanya Tuhan? Apa yang ku miliki, Hanya persembahan hidup kami. ku persembahkan. Oh haleluya. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang Tuhan telah beri, Takkan mungkin membalas semua Tuhan. takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Takkan terlalu banyak. Haleluya. Yang Tuhan telah beri, Haleluya. takkan mungkin ku balas. Pagi ini kita boleh merenungkan setiap perkataan daripada pujian. yang ku miliki. Apa yang bisa kita berikan di hadapan Tuhan? Ku persembahkan Hanya penyembahan kita. Hanya pujian kita. seluruh hidup. Hanya hati kita. Kiranya hati kita pagi ini dipenuhi oleh firman-Nya. Tetap cinta dan ku tetap Haleluya. setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak. Oh, terlalu banyak. Haleluya. Oh, haleluya. Yang Tuhan telah beri,
Tuhan, jikalau kita diberi kesempatan kembali untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita mau serahkan hati tubuh jiwa kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat lawatan Tuhan atas ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Setiap puji-pujian sudah Tuhan nyatakan dengan kuasa-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami hendak mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau kuasai tubuh jiwa kami, hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar Tuhan mendengarkan akan firman-Mu, merenungkan akan firman-Mu, sehingga kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami semua sidang jemaat Tuhan, dimanapun kami berada di rumah tangga kami masing-masing. Biarlah firman itu Tuhan boleh melekat di dalam setiap hidup kami. Kami mau Tuhan, kami mau Engkau ubahkan dengan kebenaran firman-Mu, agar hidup kami benar-benar berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah tujuan hidup kami. Kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah karya Roh Kudus-Mu tinggal diam di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kasih-Nya yang begitu besar dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita, setiap rumah tangga kita, setiap pribadi kita. Sehingga kita dengan bersuka cita saat pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya ambil tema yaitu sasaran hidup. Ya, Bapak Ibu, setiap manusia pasti memiliki sasaran hidup, tujuan hidup. Ya, pasti. Karena apa? Karena manusia hidup di dunia ini pasti mempunyai tujuan. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita langsung aja dibuka di dalam dasar renungan kita pagi hari ini, yaitu kita ambil di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, akan saya bacakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, Tuhan ingin hidup kita tinggal di dalam Tuhan. Ya. Setiap manusia, apa yang saya katakan tadi, pasti memiliki sasaran hidup. Sama seperti Allah telah menciptakan kita, mempunyai tujuan supaya kita melakukan pekerjaannya yang ajaib. Allah menciptakan kita pasti mempunyai tujuan. Ya, pasti supaya kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang ajaib. Di dalam dunia ini kita tahu banyak-banyak hal-hal perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal-hal dunia yang terjadi di mana-mana. Ya, Bapak Ibu, Allah mempunyai tujuan, maksud dan tujuan untuk menciptakan kita sebagai manusia. Bagaimana dengan hidup kita? Kita diciptakan oleh Allah. Pasti kita punya tujuan. Ya,
Allah sudah mempersiapkan dan merencanakan hidup manusia. Sudah mempersiapkan dan merencanakan, ini loh hidupmu nanti. Aku menciptakan engkau akan hidup. Supaya apa yang diinginkan oleh Allah terlaksana dengan baik. Ini tujuan Allah. Supaya manusia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan, sasaran hidup kita harus fokus. Kalau kita sudah dimenangkan, sudah dipilih oleh Tuhan, fokus kita kemana? Sasaran hidup kita kemana? Ya, ini yang kita pelajari bersama Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama supaya kita memahami, mengetahui apa sih sasaran kehidupan kita. Sebagai orang tua, ya, sebagai papa mungkin mempunyai sasaran hidup. Mau saya bawa kemana rumah tanggaku? Orang tua kepada anaknya, mau saya bawa kemana? Ya, anak-anakku, masa depannya. Pasti sudah merencanakan. Orang tua sudah merencanakan, sudah mempersiapkan sebelumnya. Seperti Allah mempersiapkan dan merencanakan sebelumnya hidup manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa pilih-pilih. Ya, puji Tuhan. Allah menginginkan kita supaya hidup tinggal di dalamnya. Allah mempersiapkan kita, merencanakan kehidupan kita supaya apa yang diinginkan oleh Allah terlaksana dengan baik. Apa yang saya katakan tadi, ya, sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada satu perbedaan antara hidup orang percaya yang rohani dengan hidup orang yang tidak percaya atau orang duniawi. Ya, kita belajar bersama-sama supaya kita nanti memahami mau kemanakah sasaran hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, hidup orang percaya rohani yaitu yang pertama, untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang pertama, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan oleh Allah supaya kita sebagai manusia dapat memuliakan kebesarannya. Ya, kita buka di dalam Kolose pasal yang ketiga. Ya, puji Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita perhatikan di dalam ayat ini, yaitu Kolose 3 ayat 17. Ya, dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dikatakan jelas, dikatakan kamu lakukan perkataan dan perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain selain Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Jadi sasaran hidup yang terpenting yaitu memuliakan nama Tuhan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sehingga apapun semua yang kita lakukan, baik dalam perkataan dan juga perbuatan, harus memiliki sasaran hidup. Mungkin Bapak Ibu ingat tanggal 14 Februari kemarin pada saat saya bawa renungan, ya, teladan dalam perkataan. Bagaimana kita harus mengucapkan sesuatu, berkata sesuatu, ya, dan juga perbuatan yaitu sikap kita.
Bagaimana kita tunjukkan supaya kita bisa menjadi teladan buat semua orang. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya, sasaran hidup yang kita sebagai orang percaya yang pertama yaitu memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Ya, memuliakan nama Tuhan. Ya, ada lagu lama Bapak Ibu Saudara. Mungkin lagu-lagu sekolah minggu. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Perbuatan Tuhan amat besar Bapak Saudara. Dia menciptakan manusia supaya apa Bapak Saudara? Supaya semua manusia yang berdosa itu kembali kepada Tuhan. Ya, ini tugas kita. Tugas kita orang yang percaya, muliakan Tuhan. Ya, memang banyak Bapak Saudara, banyak hal-hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Ada satu pertanyaan, mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Ya, puji Tuhan. Kita buka dalam Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat yang ke-16. Ada satu alasan mengapa kita harus memuliakan Dia. Ya, puji Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat yang ke-16. Ya, puji Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita pahami. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Berarti Bapak Ibu Saudara apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita mengerti. Supaya hidup kita tidak sesuka hati sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus memiliki sasaran hidup. Supaya apa? Supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kita, Tuhan, ini hidupku. Ada satu pujian, Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Bapak Ibu Saudara, menyerahkan segala cita-cita kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tahu tujuan hidup kita, Tuhan tahu. Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang mempersiapkan hidup kita. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, setiap manusia pasti memiliki sasaran hidup. Sasaran hidup orang percaya yaitu memuliakan nama Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa pagi hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, untuk Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, luar biasa Bu Saudara. Hanya Yesus, hanya Allah sendiri yang ditinggikan. Hanya Yesus, hanya Allah sendiri yang diagungkan. Tidak ada nama lain yang berkuasa selain Yesus Kristus Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, ini tugas kita. Ya, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan.
Puji Tuhan Bapak Saudara. Kita sebagai orang percaya yang sudah dipilih oleh Allah. Ya, muliakan Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap kerinduanmu kepada Dia. Karena Dia yang menciptakan kita, saya dan saudara. Ya, tidak ada nama lain selain Yesus yang berkuasa. Puji Tuhan Bapak Saudara. Yang kedua, yaitu untuk memenuhi tujuan Allah. Untuk memenuhi tujuan Allah. Kita buka di dalam Filipi 1 ayat yang ke-22. Puji Tuhan. Ya, mari kita buka di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22. Puji Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sekali lagi, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, di dalam pengertian yang kedua, yaitu untuk memenuhi tujuan Allah, kita diciptakan ada satu alasan, yaitu untuk bekerja bersama dengan Tuhan, menghasilkan buah, yaitu buah-buah pertobatan. Ya, kita di dunia ini dipilih oleh Allah. Karena dunia ini semakin hari semakin jahat, banyak perbuatan-perbuatan dosa merajalela. Tugas kita, ya, kita menghasilkan buah. Bapak Ibu, ayo sama-sama kita berlomba untuk menghasilkan buah yang manis. Kita persembahkan kepada Tuhan yang menciptakan kita. Ini sasaran kita, sasaran hidup kita ini loh. Jadi gak usah kita mikir-mikir hal yang lain, hal dunia, perbuatan-perbuatan hal dunia. Ayo kita fokus, kita yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, ayo kita fokus kembali kepada Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama kita yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal kasih Tuhan, ya, yang tidak pernah merasakan kasih Kristus. Kita yang sudah dipilih, yang kita sudah merasakan kasih Tuhan, ayo tugas kita. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah, kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 hingga yang ke-20, dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, jelas tugas ini untuk kita. Yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua yang mau bekerja bersama dengan Tuhan. Ya, yang mau, yang mengikhlaskan dirinya mau melayani Tuhan. Tuhan, aku mau, aku siap. Dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama bekerja bersama-sama di ladangnya Tuhan, melayani Tuhan, supaya kita menghasilkan buah-buah yang manis yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, biarlah hanya Tuhan yang disenangkan. Haleluya Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Ya, di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, mari kita sama-sama baca. Kisah para Rasul yang pertama. Ya, puji Tuhan, ayat yang ke-8 dikatakan, saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung
bumi. Tugas siapa Bapak Saudara? Tugas saya dan saudara. Ya, dikatakan Tuhan sendiri mengatakan kamu akan menjadi saksiku. Karena apa? Karena kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kita sudah disucikan, kita sudah dimenangkan dari hal-hal yang dulunya tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sudah ambil satu keputusan, aku mau melayani Engkau Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara siap? Kita jawab di dalam hati kita kepada Tuhan. Ya, jawaban ini hanya secara pribadi kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Ya, biarlah kita terus, hidup kita ini terus menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, untuk mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk mengerti kehendak Tuhan ini kadang-kadang sulit, kadang-kadang mudah. Tetapi mari kita sama-sama belajar. Kita buka di dalam Efesus 5. Ya, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai 15. Puji Tuhan Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Ya, mari kita sama-sama memperhatikan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 hingga 15. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara. Dikatakan manusia sudah banyak sekali melakukan perbuatan dosa, sehingga hubungan antara Allah dan manusia menjadi terpisah. Ini saya teringat pada waktu saya pemuritan, pada waktu saya mengalami pertobatan mula-mula Bapak Saudara. Satu pemuritan, ya, awal mulanya manusia dengan Allah berhubungan secara sejajar. Ya, ada hubungan baik dekat sekali. Dan pada saat manusia jatuh dalam dosa, ada satu jurang pemisah. Ini pemuritan Bapak Saudara, nggih. Puji Tuhan. Ada satu jurang yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Akhirnya apa? Antara Allah dan manusia terpisah. Karena apa? Karena satu, dosa. D-O-S-A. Ya. Jadi untuk memulihkan hubungan tersebut, bagaimana? Allah terus merencanakan, Allah mempersiapkan semuanya. Ya, Bapak Ibu, setelah perbuatan manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi ciptaannya. Karena ini semua ciptaan Tuhan, tidak mau terpisah dengan ciptaannya. Ya, tidak mau terpisah dengan ciptaannya. Oleh sebab itu, Dia merencanakan sesuatu, ya, yaitu melalui Yesus Kristus, Anak yang tunggal, turun ke dalam dunia. Ya, Bapak Saudara, akhirnya Yesus mati di kayu salib
supaya kita belajar kembali mengenal Allah sebelumnya, mengenal kehendaknya melalui kasih-Nya yang begitu mahal dicurahkan untuk manusia yang jatuh di dalam dosa. Pada saat ada jurang pemisah, Kristus datang. Ada satu salib yang menjembatani kembali manusia dengan Allah, terhubung kembali. Ya, dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu salib. Ya Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita pahami di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Harus kita pahami. Jadi bagaimana supaya manusia ini kembali kepada Tuhan? Harus melalui salib. Ini Bapak Ibu Saudara, salib Tuhan sangat luar biasa. Dia menebus dosa-dosa manusia yang seharusnya manusia mengalami siksaan. Ya, dengan adanya salib, jadi jurang pemisah, ada satu jembatan yaitu salib. Akhirnya manusia kembali kepada Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada salib, kepada Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena apa Bapak Saudara? Dikatakan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Ada satu salib, karya Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, kepada salib itu, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekal di sorga. Di dalam iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan Bapak Saudara. Itu pengertian yang ketiga, yaitu mengerti kehendak Tuhan. Ayo kita sama-sama belajar mengerti kehendak Tuhan. Ya, sama-sama belajar. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mengerti. Yang keempat, puji Tuhan Bapak Saudara. Ya, hidup orang percaya. Ya, yang keempat sasarannya itu untuk keselamatan jiwa. Supaya jiwa ini tidak binasa. Bagaimana? Yaitu ayo ya, kita sama-sama tetap terus dekat kepada Tuhan. Dan kita terus bersandar akan kebenaran firman Tuhan. Kita pelajari, kita banyak-banyak belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, supaya jiwa kita ini terselamatkan. Ya, kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Yang keempat yaitu untuk keselamatan jiwa. Ya, ayo kita sama-sama buka di dalam Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-12. Puji Tuhan. Ya, akan saya bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, tugas kita ya Bapak Saudara, bagaimana kita sebagai hidup orang percaya, yaitu mencari perkara-perkara rohani. Menyadari bahwa hidup ini perlu anugerah Tuhan, perlu pimpinan Tuhan, perlu kekuatan Tuhan. Sebab keselamatan datangnya dari Allah, keselamatan datangnya dari sorga. Melalui siapa? Melalui anaknya yang tunggal, melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang kita percaya, kita bersyukur Bapak Saudara, kita bersyukur percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang olehnya kita akan mendapatkan keselamatan di dalam jiwa kita. Ya, puji nama Tuhan Bapak Saudara. Saat kita mengaku percaya kepada Allah dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, itu artinya kita telah menemukan sasaran hidup kita. Ya, saat kita mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita akan menemukan sasaran hidup kita, yaitu apa? Keselamatan jiwa. Ini yang penting Bapak Saudara, sasaran hidup kita biar kita selamat. Ya,
Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa Bapak Saudara? Yaitu keselamatan jiwamu. Ya, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Puji Tuhan Bapak Saudara. Ayo miliki sasaran hidup untuk memuliakan Tuhan. Miliki sasaran hidup yang benar kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan ini Bapak Ibu Saudara perbedaan hidup orang duniawi, hidup orang yang tidak percaya. Yaitu Bapak Ibu Saudara, untuk mencari kepuasan, kesenangan sendiri, itu pasti. Mencari kesenangan di dunia ini. Ya, mencari popularitas, kekayaan yang berlebihan, puji-pujian, amarah, perkara duniawi. Yang penting meninggalkan setiap persekutuan kepada Tuhan dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, ini dia tidak menyadari bahwa semuanya itu adalah pemberian Allah, bahwa hidupnya adalah pemberian Allah. Dia ingin hidup semaunya sendiri. Ini orang dunia Bapak Ibu Saudara. Sasarannya ya aku tenar, supaya aku tenar, aku terkenal. Ini sasaran hidup orang dunia. Tidak memuliakan Tuhan. Ya, tidak sesuai memenuhi tujuan Allah. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara. Ya, kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat ke-20. Ayo kita buka dalam Yakobus puji Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Ya, akan saya bacakan langsung. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini manusia yang sering marah-marah. Ya, puji Tuhan. Ya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Pertanyaannya, mengapa? Karena manusia duniawi memiliki prinsip. Apa Bapak Saudara prinsipnya? Bahwa hidup hanya satu kali. Puji Tuhan. Sehingga pikirannya yaitu terus berjuang sekuat tenaga, mengumpulkan harta, ya, mengumpulkan kekayaan, mempertaruhkan seluruh waktu dan pikirannya supaya bisa mencapai apa? Satu tujuan, yaitu kenikmatan hidup yang diinginkan sendiri. Tidak memikirkan untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Saudara. Ini hati-hati Bapak Saudara dengan perilaku sikap seperti ini. Hati-hati kalau Tuhan sudah berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Ingat Bapak Saudara dalam firman Tuhan Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Jangan sampai hidup kita ini tidak dikenal oleh Tuhan. Ini gambaran orang dunia Bapak Saudara. Ya, jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Oh haleluya. Sungguh Bapak Saudara sangat disayangkan hidup ini. Akhirnya apa? Akhirnya hidup ini menjadi sia-sia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah dipilih, yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, ayo kita muliakan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Orang percaya yang memberikan dirinya terikat dengan hal-hal dunia, ya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, memberi dirinya terikat dengan hal-hal perbuatan-perbuatan dunia, sama dengan hidupnya menolak keselamatan. Ya, kita garis bawahi yang dari Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia percaya kepada Tuhan tapi tetap hidupnya terikat kepada dunia. Berarti dia menolak keselamatan yang sesungguhnya. Ya, puji Tuhan. Tetapi kalau orang yang percaya, yang memiliki iman yang kuat, justru percaya bahwa semuanya itu adalah anugerah Allah. Dia punya iman yang kuat. Dia merasa bersyukur bahwa itu semua adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Ini Bapak Saudara. Ya. Kerja buat Tuhan, bekerja dengan rajin, tekun karena Tuhan sudah menentukan bagiannya masing-masing.
Tuhan sudah menentukan bagiannya masing-masing. Ya, bagian saya dan saudara mungkin tidak sama, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sudah menentukan berkatnya masing-masing. Ya, puji Tuhan. Berarti kita harus bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, seperti pujian. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senange, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Bapak Ibu Saudara, kerja di ladangnya Tuhan. Ini sasaran hidup kita. Kita menggali, kita mencari jiwa supaya kita menghasilkan buah yang matang. Kita persembahkan kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara sasaran hidup kita. Oleh sebab itu ayo sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya, ayo kita bergotong royong, kita bergandengan tangan mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja yang kita percaya, yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, yaitu Gereja Bukit Karmel. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di Gereja Bukit Karmel banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang datang, dan kita menghasilkan buah sesuai dengan tujuan Allah untuk hidup kita. Puji Tuhan Bapak Saudara, ya. Puji Tuhan. Yang penutup Bapak Saudara, kita buka dalam Roma 12 ayat yang kedua. Puji Tuhan, kita buka di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ya. Ini bagian penutup. Dikatakan dalam firman Tuhan, haleluya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, ayo kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Jangan jadikan hidup ini serupa dengan dunia ini, tapi berubah dengan pembaharuan budi kita. Kita memahami bahwa ini adalah kehendak Tuhan, ya, yang baik kita lakukan, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu, ayo kita berlomba-lomba mencapai sasaran yang benar kepada Tuhan. Sasaran hidup kita memuliakan Allah, ya, melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan tujuan Allah, supaya apa? Keselamatan jiwa kita. Sebab itu Bapak Saudara, ayo sama-sama kita belajar bersama-sama memahami bagaimana Kristus menciptakan hidup kita, bagaimana Allah mempersiapkan dan merencanakan hidup kita. Tentunya biar melalui hidup kita hanya nama Tuhan yang dimuliakan, disenangkan, diagungkan, ditinggikan. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, di situ hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Ya, bukan hidup kita sendiri, bukan kekuatan kita, tapi semua adalah anugerah Allah, kekuatan Allah yang memampukan kita untuk menghasilkan buah yang kita persembahkan kepada Allah. Puji Tuhan, Saudara. Kita berharap bahwa kebenaran firman Allah ini membuat kita semakin menyadari bahwa pentingnya hidup ini dan betapa bahayanya jika saat ini kita mengarahkan sasaran hidup kita hanya untuk perkara-perkara dunia dan segala kesenangannya. Oleh sebab itu, Saudara, ayo jangan lagi melakukan perkara-perkara dunia dengan segala kesenangannya, pesta pora apapun segala macam yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi ayo kita belajar
berharap bahwa firman Tuhan ini membuat kita semakin sadar. Firman Tuhan ini membuat kita semakin yakin bahwa Allah yang menuntun hidup kita, ya, melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Demikianlah firman Tuhan untuk kita boleh memahami bersama-sama, untuk kita boleh lakukan. Firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh Mari kembali kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk mengenal firman Tuhan supaya
supaya firman Tuhan ini benar-benar menjadi teladan, panutan, menjadi kekuatan hidup kita. Kita tundukkan kepala. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami sekalian. Kami menyadari bahwa kami adalah ciptaan Tuhan. Kami menyadari bahwa Engkau yang mempersiapkan dan merencanakan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami agar hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Agar kami mempunyai sasaran hidup yang benar kepada Tuhan. Sasaran hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami sebagai manusia banyak rencana. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menentukan hidup kami. Karena kami menyadari kami butuh Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami terus untuk memuliakan Tuhan. Ajar hidup kami terus untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Supaya jiwa kami terselamatkan Tuhan. Dan pakai kami, setiap kami yang ada, untuk kami dapat bekerja bersama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan, menghasilkan buah, yaitu yang kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami dalam keluarga kami masing-masing, rumah tangga kami masing-masing, dimanapun kami berada. Biarlah berkat-Mu turun atas kami. Berkat damai sejahtera sukacita senantiasa mengalir dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat buat orang lain di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas segala kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap menyadari bahwa firman-Mu adalah benar-benar firman yang menjadi kekuatan hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat syukur kebesaran kemuliaannya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita masing-masing. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus akan hadir dimanapun kami berada saat ini. Baik suami istri, baik orang tua dengan anak-anak. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga akan pulihkan ya setiap pekerjaan kami, sekolah dan pendidikan anak-anak. Terima kasih Tuhan. Sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupi, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Dan roh kami yang mulai redup dibakar kembali seperti dua murid ini. Haleluya, sehingga mereka berkobar-kobar kembali ke Yerusalem untuk memberitakan Yesus yang bangkit. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Amin. Kami naikkan semua doa dan syukur. Tidak dengan nama yang lain. Hanya dengan satu nama yang besar, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan. Haleluya. Amin.